Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setianingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dengan materi konsep pelayanan prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat belajar hari ini? Masih. Ya, saya harap semuanya masih semangat walaupun kita di dalam cuaca yang sangat panas, di dalam ruangan dan di luar cuacanya sangat panas. Tapi semoga itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya Bu Erum akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu. Ajinda, Afrizal, Ahmad Fauzi, Ajeng, Kebi, Leo, Marisa. Ya, kabar ini ada 19 anak. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Bukunya sudah dikeluarkan semua? Ya, bukunya dikeluarkan dulu, Anggur. Dikeluarkan, bukunya dikeluarkan dulu. Ini kita tolong ya, bukunya. Kayaknya turunkan. Anggur, tolong buka pintunya. Ya, yang masih memakai almamater atau skuter buka saja karena cuacanya sangat panas nanti menambah. Oke, ya. Diperhatikan dulu di sekitar bangkunya, barangkali ada sampah. Tolong yang di atas bangku ada apa? Wah, disimpan dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan perhatikan di depan. Bu Arum sudah menuliskan kata-kata motivasi untuk memotivasi kalian hari ini. Setiap pagi kamu punya 2 buah pilihan, terus-menerus terbangun lalu menerus tidur bersama mimpi, atau terbangun lalu mengejar mimpi-mimpi tersebut. Ada aja yang masuk hari ini, ambil anggap semua. Mudah-mudahan ke depan juga sang pemburu mimpi ini masih akan terus terutama Aldi, Diki, Anggun masih terus semangat untuk terus mengejar mimpi-mimpinya. Ya, sebelum kita langsung materi, baru pengen merefresh kalian tentang materi sebelumnya. Seminggu lalu kita telah mempelajari tentang unsur-unsur layanan usaha. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat apa itu unsur-unsur dalam pelayanan usaha? Ya, silakan. Unsur dalam pelayanan usaha adalah yang pertama, tanggung atau bukti langsung, yang kedua, aktiviti atau keandalan, yang ketiga, responsiveness atau ketanggapan, yang keempat, asuransi atau jaminan, dan yang kelima, empati. Perhatian ya. Oke, terima kasih Diva, jawabannya benar sekali. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang unsur-unsur layanan usaha. Ada tangibles, ada assurance, terus ada respon, ada 5 ya. Hari ini kita melanjutkan. Kita hari ini akan belajar mengenai jenis-jenis pelayanan dan konsep pelayanan prima. Mengapa pelayanan itu penting dalam sebuah usaha? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa pelayanan sebuah usaha itu penting dilakukan? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Berpendapat? Silakan. Tidak usah takut salah. Kenapa pelayanan itu kok penting? Untuk menjaga apa, Cah?
kualitas, mutu dari sebuah perusahaan itu, ya kan? Kan sekarang itu yang namanya usaha itu kan banyak bersaing. Nah, salah satu yang harus kita lakukan agar kita menerima hasil persaingan yang ada, maka kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari apa itu jenis-jenis pelayanan dan pelayanan prima. Apa sih maksudnya pelayanan prima itu, yang seperti apa yang akan kita pelajari hari ini? Bisa buat perhatikan? Ya, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini bisa dibaca yang pertama, Anggun apa? Mengklasifikasikan jenis-jenis pelayanan usaha dengan tepat. Yang kedua, menganalisis konsep pelayanan usaha prima tepat dan teliti. oke, stop. Marisa, yang ketiga, tujuannya Membuat analisis pelayanan prima dalam sebuah usaha wisata dengan rasa ingin tahu dan berjalan. terus. Menyaksikan hasil diskusi analisis pelayanan prima dalam sebuah usaha wisata dengan satu dan berjalan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kita hari ini akan mempelajari tentang jenis-jenis pelayanan dan konsep pelayanan prima dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti akan memberikan sebuah problem atau permasalahan yang akan kalian diskusikan untuk menganalisis pelayanan prima dalam sebuah usaha jasa wisata. Kemudian kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian dalam dengan santun dan percaya diri. Ya, yang pertama kita ke jenis-jenis pelayanan ya, anak-anak. Kita ke jenis-jenis pelayanan terlebih dahulu. Jenis-jenis pelayanan itu ada berbagai macam. Yang pertama akan kita bahas adalah jenis pelayanan vertikal dan horizontal. Kalau vertikal berarti dia garisnya lurus ya, lurus ke atas. Berarti antara pimpinan dengan ke karyawan contohnya. Kalau horizontal berarti garisnya kan lurus, lurus tapi tidur, ya kan? Berarti antara karyawan dan karyawan. Jadi pelayanan dari atasan ke bawahan ini dinamakan vertikal karena dia posisinya naik turun atas bawah seperti ini. Nah, kalau horizontal itu sama antar karyawan, pimpinan dengan pimpinan seperti itu. Ya, paham? Sampai sini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang yang kedua ada jenis pelayanan eksternal. Pelayanan eksternal itu dibagi menjadi dua. Ada pelayanan yang pertama pelayanan makro. Kalau makro itu berarti apa? Besar, luas ya, karena makro maksimal ya. Kalau mikro berarti kecil ya. Berarti kalau pelayanan makro itu bisa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara luas. Misalkan kalau ini baru berikan contoh Bank BRI. Bank BRI itu dalam pelayanan makro dia memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di daerahnya. Misalnya kantor cabang Panggul, BRI kantor cabang Panggul ya, dia berarti melayani seluruh masyarakat yang ada di Panggul, itu yang dinamakan makro. Nah, kalau yang mikro, Bu, kalau yang mikro berarti yang pelayanan yang sifatnya hanya kecil. Contohnya pelayanan apa biasanya di BRI? Membuat buku tabungan, ya. Terus mau apa? Membuka ATM biasanya, yaitu yang disebut dengan pelayanan mikronya itu. Dan pelayanan makro dan mikro ini bisa diukur dengan kuantitas. Jadi kita bisa melihat jumlahnya yang dilayani itu ada berapa orang. Gitu ya. Tadi sudah vertikal, horizontal dan garis bawah, dan sama kalau mikro itu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Paham? Oke. Selanjutnya yaitu pelayanan prima. Apa pelayanan prima? Marisa? Suatu pelayanan yang baik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Ya. Jadi pelayanan prima itu adalah atau bahasa Inggrisnya service excellent ya. Service excellent itu adalah pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Ya, kan pasti yang namanya orang itu punya harapan dan punya kebutuhan. Kalau misalnya saya kasih contoh, kamu datang belanja di Indomaret sama belanja di toko kelontong, beda nggak perlakuannya? Beda. Apa salah satunya yang membedakan? Pelayanannya di mana yang paling menonjol? Kalau di Indomaret kenapa?
diberikan utang. Terus kalau di toko kelontong tidak. Nah, terus terus selanjutnya kalau datang diberikan salam ya. Kalau toko kelontong kan tidak ada, ataupun swalayan juga tidak ada yang seperti itu. Ya. Ini yang dinamakan pelayanan prima. Jadi kita harus memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan prima itu ada konsep-konsepnya, yaitu ada 3, ada attitude, ada attention, dan ada action yang akan kita bahas hari ini. Ya, ada kalau attitude itu dari sikap, attention perhatian, dan yang action itu adalah tindakan. Kalau sikap, yang pertama, sikap yang jelas ya, sikap itu adalah perilaku kita saat kita melaksanakan memberikan pelayanan kepada konsumen atau kepada pelanggan. Jadi sikap yang harus ditunjukkan bagaimana? Ramah, sopan santun, ya kan? Terus itu menghormati pelanggan, ya murah senyum. Itu juga merupakan sikap, ya, sikap yang harus ditunjukkan. Dan juga sikap rasa memiliki dan menjaga nama baik perusahaan. Ya, seperti kalian bersekolah di sini ya, berarti kalian juga harus merasa memiliki sekolah ini dengan cara apa? Ya, kita harus menjaga nama baik dan membanggakan sekolah. Itu. Ya, lanjut yang kedua adalah attention atau perhatian. Jadi ini adalah bentuk kepedulian kepada pelanggan atau tamu untuk berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan. Bentuk kepedulian itu bisa berupa apa? Misalnya ini kan dia menunjukkan tempat raknya di sebelah mana yang ada. Misalnya mau cari mie di instan, instannya di sebelah mana ya mas? Ditunjukkan. Kalau ada misalkan konsumen yang dia membawa banyak barang tapi dia lupa membawa tas belanja, ya dikasihkan tas belanja. Ya, ini contohnya saya pakai yang di retail. Artinya kepedulian kamu lah, bagaimana untuk mengakomodir kebutuhan dari konsumenmu. Nah, yang terakhir adalah action. Action itu adalah tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya kamu melakukan pencatatan, atas apa yang dipesan, terus melakukan konfirmasi, seperti itu. Lebih ke tindakannya, kalau action. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, sudah jelas ya. Baik, untuk lebih mengetahui konsep pelayanan prima, di sini Bu Alam akan memutarkan sebuah video, yang bisa kalian amati nantinya, biar kalian bisa melihat secara nyata kalau di tempat kerja itu pelayanan prima itu bentuknya seperti apa, ya. Karena suaranya kurang jelas. Jadi dari kedua video tersebut kalian bisa melihat ya bagaimana pelayanan yang sudah diberikan, baik itu di hotel maupun di biro perjalanan. Dari kedua video tadi kalian diminta untuk menganalisis pelayanan tersebut. Berikan nama videonya dulu. Ini diskusi ya untuk nanti presentasi. Ya, silakan amati dulu LKPD-nya. Dilihat dulu. Amati dulu LKPD-nya. Dilihat dulu. Ya. Kalian diberi waktu berapa menit di situ untuk mengerjakan? 35 menit. Baik. Nah,
Mulai dari apa? Perhatian dan tindakan. Ya, mulai dari sikap perhatian dan tindakan yang dilakukan di masing-masing pelayanan tersebut. Nah, jadi silahkan kalian mencari dulu, diamati dulu videonya, sudah 2 harus dikirimkan ya, di link di grup kelas kalian. Bisa dilihat videonya, diputar ulang kembali kalau misalnya kalian masih bingung ya. Jadi kalian diskusikan terlebih dahulu. Silahkan untuk mencari konsep pelayanan prima, baik itu sikap, perhatian maupun tindakan yang sudah dilakukan dari kedua video tersebut. Jika mungkin ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Oke ya, dari analisis yang pertama, kalian diminta untuk melakukan analisis pelayanan pada reservasi hotel. Nah, yang pertama, kalian cari bagaimana konsep sikapnya yang ditunjukkan dalam video tersebut. Ya. Terus nomor 2, perhatian, konsep perhatian atau attention. Perhatian yang diberikan oleh frontlinernya atau customer service-nya itu kepada pelanggannya atau konsumennya bagaimana. Terus tindakan yang dilakukan apa saja untuk memberikan pelayanan tersebut. Terus juga sama, yang kedua, analisis pelayanan reservasi tiket pada biro perjalanan dari konsep sikap, perhatian, dan tindakan. Silahkan analisis dari video tersebut. Ya mungkin kalau kalian masih bingung membedakan antara kayak lebih ke sikapnya yang ditunjukkan dari itu. Nggak usah kayak gitu memberikan salam, kemudian positif ditulis selamat pagi gitu sih. Lebih ke sikapnya aja ya, sikapnya misalnya kayak ramah kan, masih minum kayak gitu, ramah, terus sopan. Lakukan tindakan dengan Di buku halaman 99 bukan? Sikapnya itu sikap aja, sikap yang ditunjukkan. Sikap yang ditunjukkan lain itu apa? Ini tuh apa? Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah mendiskusikan mengenai analisis konsep pelayanan prima, sekarang tugasnya adalah menyajikan hasil dari diskusinya. Kamu berdiri atau enggak? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk Ajeng dipersilakan. Jadi untuk yang pertama, sikap reservasi hotel adalah 1. Ramah, 2. Murah senyum, 3. Sopan, dan 4. Mengucapkan salam kepada tamu. Dan yang kedua adalah perhatian, memberikan arahan untuk mencuci tangan, menawarkan bantuan, dan menanyakan metode pembayaran. Dan yang ketiga tindakan untuk menjelaskan tipe kamar dan harga, juga memberikan fungsi kamar kepada tamu, juga membersihkan kamar serta penanganan kerusakan atau gangguan di kamar. 4. Mendengarkan keluhan tamu dengan baik. 5. Melakukan tindakan dengan cepat, membantu mengangkat barang. Selanjutnya yang di reservasi tiket pesawat ya. Analisis pelayanan reservasi tiket pesawat biro perjalanan. 1. Sikap sopan, ramah, murah senyum, mengucapkan salam pada tamu, rasa ingin membantu tamu. 2. Perhatian, menjelaskan tentang tiket pesawat, menanyakan metode pembayaran, menawarkan bantuan atas keluhan pelanggan. 3. Tindakan. Yang pertama, alphabet atau analisis kesalahan pada saat melakukan nama dari calon penumpang yang akan bepergian. Yang ketiga, reservasi pesawat. Memastikan reservasi yang sudah dibuat sebelum reservasi dan sebelum dilanjutkan. Yang ketiga, memberitahukan waktu pemberangkatan dan waktu pulang. Oke, ada yang dipertanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 1 apabila terjadi kesalahan pada waktu apa yang harus kamu lakukan? Waktu pemberangkatan bila terjadi kesalahan waktu pemberangkatan, apa yang kalian lakukan? Yang pertama itu adalah mengerjakan reservasi mudah-mudahan harus lebih teliti dan lebih rinci dalam pembuatan waktu, sehingga waktu tersebut tidak terjadi kesalahan. Dan apabila terjadi, harus membuat ulang tiket pesawat tersebut dari awal hingga dapat diberikan kepada tamu atau pelanggan yang memesan tiket tersebut. Gimana? Ya. Kalau mengenai waktu, biasanya memang pihak maskapai akan memberikan pemberitahuan lebih awal sebelum keberangkatan. Jadi itu bisa kita konfirmasi kepada konsumen. Bila ada reschedule gitu ya, biasanya diberitahukan lebih awal. Jadi kita bisa melanjutkan konfirmasi ke konsumen. Sudah? Ada pertanyaan? Bicara tutup. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berdasarkan saudara ingin mempresentasikan tentang analisis pelayanan pada reservasi hotel dan analisis pelayanan pada reservasi tiket pesawat perjalanan. Yang pertama tentang analisis pelayanan pada reservasi hotel. Konsep pertama sikap. Hasil analisis memberikan salam, senyum, dan sapa. Bersikap ramah terhadap tamu yang datang. Yang kedua perhatian. Memberikan arahan kepada tamu, membantu mengangkat barang tamu, menawarkan bantuan, menjelaskan tipe kamar dan harga. Yang ketiga tindakan atau mengganti kamar sesuai harapan pelanggan. Analisis pelayanan reservasi tiket pesawat biro perjalanan. Sikap, mengucapkan salam dan menyambut tamu dengan ramah, menanyakan kebutuhan pelanggan, mempersilahkan pelanggan untuk duduk, bersikap menghargai pelanggan, berpenampilan menarik. Perhatian
Satu, bertanya apa tujuan pelanggan. Dua, memberikan solusi kepada pelanggan. Tindakan 1. Menjelaskan pesanan pelanggan secara detail dan lengkap. 2. Menanyakan kembali apakah pesanan sudah benar. 3. Menjelaskan kembali pesanan pelanggan. 4. Mewujudkan kebutuhan pelanggan. 5. Dan mengucapkan terima kasih. Yang ingin bertanya Diri yang mau bertanya silakan. Pelanggan dari kelompok Joy menanyakan tentang bagaimana jika konsumen kurang puas akan pelayanan yang diberikan. Dalam hal yang mana? Yang bertanya. Bukan. Apabila ada pelanggan yang atau konsumen yang kurang puas terhadap pelayanan kami misal pada kamar atau pada dalam sikap maupun pada dia dan tindakan, kami akan yang pertama kami akan menggantikan kamar sesuai pelanggan butuhkan, karena di situ kan ada komplain dari pelanggan. Nah, jadi kita menerima komplain itu semua dengan baik dan kita akan menggantikan yang baru. Nah, apabila dalam pelayanan terhadap sikap maupun atau perilaku, kita akan mengubahnya sebaik mungkin agar kamu merasa nyaman pada saat berbicara. Ya sudah. Jawabannya bagus. Ya, silakan. Ada yang lagi mungkin dari kelompok ketiga. Oke, silakan ditutup. Selanjutnya kelompok kelompok 1 memberikan tanggapan. Jadi berdirinya kelompok kami perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem layanan usaha. Yang ketiga, tindakan yang harus dilakukan adalah mencatat pesanan pelanggan yang dengan detail, penegasan kembali pesanan, memberikan kebutuhan pelanggan, dan mengucapkan terima kasih dengan harapan kembali membeli lagi atau datang lagi. Alhamdulillah. Pelayanan dari kelompok itu ini banyak, dimana kalian cara kalian menanggapi atau menghadapi pelanggan yang susah diatur pada reservasi hotel. Yang akan kami lakukan adalah tetap sabar dan ramah kepada pelanggan dan menanyakan apa yang diperlukan pelanggan. Mungkin dari kelompok kami jika ada salah kata atau perbuatan, kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga plus untuk kelompok 3. Tadi ya yang kalian kerjakan mulai dari attitude. Bagaimana? Dari kedua video tadi sudah mencerminkan attitude yang baik dalam pelayanan? Sudah. Ya, yang bagus. Sikap ramah dan sopan. Kalau yang di hotel tadi, bagaimana menurut kalian? Dari attention-nya, apakah sudah melaksanakan semuanya dari kedua tadi? Sudah ya? Seperti menanyakan keperluannya, terus mengambilkan bantuan bellboy, terus apa lagi contohnya kalau attention tadi? Semua ya, action? Sudah ya, jadi bisa disimpulkan dari kedua video tadi sudah melaksanakan konsep 3A, yaitu konsep pelayanan prima dengan 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Nah,
Maka dari itu tuh ya, manfaat pelayanan prima itu kan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti yang saya jelaskan tadi. Karena semakin banyak pesaing, maka kita harus bisa bersaing. Caranya bagaimana? Ya salah satu yang kita gunakan itu dengan memberikan pelayanan yang baik. Tertulis. Iya, yang tertulis. Terus berjalan. Jadi submit yang sudah selesai. Makasih Alinka. Ya jadi hari ini kita telah mempelajari tadi jenis-jenis pelayanan dan konsep pelayanan prima ya. Oke, untuk refleksi pembelajaran hari ini, refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini, Ca? Apakah sudah menyenangkan? Sudah. Ini ada perwakilan dari kalian yang ingin menyampaikan. Ya, silakan Marisa. Jadi Marisa, bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena menggunakan media pembelajaran yang membuat kami lebih memahami tentang pelayanan prima pada usaha jasa wisata. Ya. Selain itu, sudah? Oke. Terima kasih Marisa. Untuk yang lain jangan lupa diisi jurnal refleksinya di Google Classroom-nya ya, karena itu akan saya gunakan untuk evaluasi saya ke depannya. Kegiatan tindak lanjut, nanti di rumah silahkan kalian mempelajari tentang jenis-jenis pelayanan prima yang akan baru ajarkan minggu depan. Ya semuanya, perhatikan. Doa dulu, oke. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya. Terima kasih anak-anak untuk belajar hari ini. Semoga belajar hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Baru doakan semoga kalian menjadi generasi yang penerus bangsa, yang berguna dan bisa bangsa. Amin.